Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Cerita yang kedua yaitu anak saya akan membawakan yaitu cerita Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita telah mengetahui bahwa Ja'far bin Abi Thalib adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan dia lebih besar dari Ali bin Abi Thalib 10 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ra'aitu Ja'faran fil jannah lahu janahan mudarrajan bid-dima' wa masbuqul qawadim." Saya telah melihat Ja'far bin Abi Thalib di surga, lahu janahan, yaitu mempunyai 2 sayap, dan mudarrajan bid-dima', berlumrah dengan apa namanya? Penuh dengan darah. Wa huwa masbuqul qawadim. Qawadim itu kakinya itu, ini al-qadam. Al-qadam apa namanya? Lutut. Lutut bukan lutut. Ini. Kakinya itu masbuqul qawadim, yakni dengan darah. Berlumuran darah. Ini sabda Rasulullah SAW. Karena ceritanya dari pertama. Karena fi Bani Abdi Manaf 5 rijal yushbihuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda syabahi. Abdi Manaf ini adalah jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Yani Abdi Manaf ini jadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keturunan atau dari keturunan Abdi Manaf ini ada 5 orang menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna adhafal basar katsiran ma kanu yakhlituna bainan nabiy wa bainahum. Sampai orang-orang yang matanya itu kurang terang, itu kadang-kadang tidak bisa membedakan antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip. Wala raiba fi annaka tuwaddu an ta'rif haula'il khamsa alladhina yushbihuna nabiyyika alaihi afdhalus salatu wa azkas salam. Tentunya kami menginginkan mengetahui siapa 5 orang yang menyerupai nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pertama Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wa huwa ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ibn al-Harith Ibn Abdul Muttalib ini adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang penyair dan juga dia adalah saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari susu. Abu Sufyan ini karena ibu mereka adalah Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah membantu Abu Lahab. Yang mana setelah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusuinya, susu pertama yang masuk ke dalam perutnya Rasulullah SAW adalah susu ibunya. Kemudian Thuwaibah ini, yaitu membantunya Abu Lahab. Dan juga Abu Sufyan ini, dia adalah ibunya juga Thuwaibah. Pernah disusui oleh Thuwaibah. Maka dia adalah anak paman Rasulullah SAW dan juga saudara Rasulullah SAW dari susu. Itu mirip dengan Rasulullah SAW. Dan juga yang kedua, Qatham ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib, yaitu anak pamannya Rasulullah SAW, anaknya Al-Abbas, anak pamannya Al-Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, mirip dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim, jaddul Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini jadinya Imam Syafi'i Al-Matlabi. Dan Imam Syafi'i adalah dari Bani Muttalib, yaitu Bani Hashim, min Bani Hashim. Jadinya dia itu mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya Imam Syafi'i. Yang kelima, yaitu yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, yaitu adalah cucunya Rasulullah SAW, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wal Hasan ibn Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana ashaddul khamsa shabahan bin Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Dan Al-Hasan ini adalah yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, apabila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sahabat Rasulullah SAW itu jalan melihat Al-Hasan dicium pipinya oleh Abu Hurairah. Dan dia mengatakan, saya kalau mencium Al-Hasan itu saya bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa Ja'far bin Abi Thalib, yang kelima. Yaitu yang kelima yang mirip dengan Rasulullah SAW adalah Ja'far bin Abi Thalib, anak pamannya Rasulullah SAW. Wa akhu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dia adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Begini ceritanya Ja'far bin Abi Thalib ini. Karena Abu Thalib ala raghmi min sumui syarafi fi Quraisy wa ulu manzilati fi qaumi raqiqul hal kathirul iyal. Abu Thalib ini adalah tokoh Quraisy. Ayahnya Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib ini. Tetapi dia itu, walaupun dia itu pembesar Quraisy, tetapi dia orang yang tidak kaya, dia itu. Kau bilang miskin ya enggak, tapi tidak kaya. Anaknya banyak. Maka Rasulullah SAW ingin meringankan bebannya aminya, maka diambil Ali bin Abi Thalib. Dan Hamzan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ngambil Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walakin walam yakun fi Bani Hashim yawma idzin aisar min Muhammad bin Abdullah wa min ammihi Al-Abbas. Maka diambil oleh Rasulullah Ali bin Abi Thalib dan Ja'far diambil oleh Al-Abbas. Kemudian faqal Al-Abbas laqad da'utu ila khairin wa hadattu ala birrin. Rasulullah telah berunding dengan Al-Abbas bahwa pamanku ini Abu Thalib, yakni orangnya punya anak banyak dan keadaannya tidak begitu tidak begitu kaya, maka saya akan mengambil Ali bin Abi Thalib. Engkau wahai ammi, yakni amma Al-Abbas, ambil Ja'far. Maka setuju Al-Abbas, dia bilang ini adalah pendapat yang baik. Sampai mereka pergi ke Abi Thalib, diambil anak dua tadi. Katanya pamannya Abu Thalib, kalian apabila mengambil anakku semuanya, saya rela kalian ambil kecuali Aqil. Anakku Aqil jangan, yang paling besar, yang paling dicintai oleh Abi Thalib. Faqala lahumā idza taraktumā li Aqilan fasna'a ma syi'tum. Apabila kalian minta siapapun dari anakku, silahkan, tetapi jangan Aqil. Karena Aqil itu yang paling dicintai oleh Abu Thalib. Fa'akhadha Muhammadun Aliyan wa dhammahu ilaih. Rasulullah membawa Ali dan Al-Abbas membawa Ja'far bin Abi Thalib. Falam yazal Aliyun ma'a Muhammad hatta ba'atha Allah bidinil huda wal haq. Dan Ali duduk bersama Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi. Fakana awal man amana minal fityan, dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama dari anak-anak yang masuk ke dalam agama Islam. Ada yang mengatakan waktu itu Rasulullah SAW waktu diutus sebagai Nabi dia umurnya 10 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 13 tahun. Dia mirip umurnya dengan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dhalla Ja'far ma'a ammihi Al-Abbas hatta shabba wa aslama wa istaghna anhu. Dan Ja'far hidup bersama pamannya Al-Abbas. Dan Abbas ini kaya raya orangnya. Dan dia telah hidup bersama Al-Abbas di rumahnya sampai dia menjadi dewasa, karena dia lebih besar dari Ali bin Abi Thalib 10 tahun. Kemudian dia waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, dia masuk ke dalam agama Islam. Termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dia keluar dari pamannya karena setelah dia sudah kerja, jadi sudah cukup, dia mencukupi dirinya, maka dia keluar dari rumahnya pamannya Al-Abbas. Indhamma Ja'far bin Abi Thalib ila Rakb an-Nur huwa wa zawjatuhu Asma binti Umais mundu awal at-tariq. Waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam adalah di antara Ja'far dan istrinya Asma binti Umais. Asma binti Umais ini istrinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yani sahabiyah jalilah. Falamma aslama ala yadi Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Ja'far ini masuk ke dalam agama Islam di tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qabla an yadkhul ar-Rasul Darul Arqam, sebelum Rasulullah SAW pergi ke Darul Arqam. Jadi dia itu termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, Ja'far ini. Wa laqiyal fatal Hashimi wa zawjuhu asy-syabba min adha Quraisy wa nikaliha ma laqiyahu al-muslimun al-awwalun. Dan dia juga kena dampaknya, Ja'far dan istrinya yang muda, dia muda dan istrinya yang muda ini kena dampaknya, yaitu gangguan-gangguan Quraisy. Karena mereka itu masuk ke dalam agama Islam, maka mereka diazab oleh orang-orang Quraisy.
Fasabaru al-adha li'annahuma kana ya'laman anna tariqul jannah mafrushun bil ashwaq mahfufun bil makarih. Karena dua orang ini telah mengetahui betul bahwa jalan menuju surga itu bukan gampang, penuh dengan duri-duri, harus mereka sabar. Walakin alladhi kana yunaghisuhuma wa yunaghis akhwatihima fillah anna Quraisyan kanat ta'ul dunahum wa duna ada' syairul Islam. Yang disayangkan oleh Ja'far dan teman-temannya, saudara-saudaranya dari golongan orang muslimin waktu itu, bahwa orang Quraisy itu melarang mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka nyesali, yang mereka tidak bisa melaksanakan salat dengan bebas. Inda dzalika ista'dzana Ja'far bin Abi Thalib Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yuhajir ma'a zawjihi wa nafarin min as-sahaba ila ardil Habasyah. Sebetulnya bahwa waktu Rasulullah SAW melihat bahwa teman-temannya sahabat-sahabat ini diazab oleh Quraisy, kemudian Rasulullah SAW memerintah atau menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya agar berhijrah ke negara Habasyah, yaitu kepada Raja Najasyi. Najasyi itu nama Raja Habasyah, seperti Fir'aun nama Raja Mesir. Semua Raja Mesir namanya Fir'aun, tapi ada namanya. Dan Najasyi itu yang baik ini yang disuruh Rasulullah SAW sahabatnya pergi ke dia adalah namanya Ashamah namanya. Maka Ja'far bin Abi Thalib pertama orang yang pergi ke negara Habasyah bersama istrinya Asma binti Umais yang hijrah bersama sahabat-sahabatnya. Fa'adina lahum bahwa aswan hazin. Rasulullah SAW waktu melepas sahabat-sahabatnya itu dengan sedih. Faqad kana ya'izzu alaihi an yurgham haula'il atharul abrar ala mufaraqati diyarihim. Rasulullah SAW sangat menyesal atas kepergian mereka, yang mana mereka itu adalah pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang diridhoi oleh Allah SWT, telah meninggalkan kota Makkah karena terpaksa. Yang mana kota Makkah adalah negara mereka, tanah lahir mereka, yang dicintai oleh mereka, mereka meninggalkannya. Walakin lam yakun yamliku minal quwwa wal haul ma yadfa' bihi anhum adha Quraisy. Dan Rasulullah SAW tidak mempunyai kekuatan untuk menolong sahabat-sahabatnya, tidak mempunyai kekuatan waktu Rasulullah SAW. Kecuali doa. Rasulullah SAW tidak mempunyai kecuali doa. Madha raqbul muhajirin al-awwalin la ardil Habasyah. Mereka menuju ke negara Habasyah. Wala ra'sihim Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib ini. Karena Ja'far bin Abi Thalib ini adalah orangnya pintar bicara, cerdas dia. Wastaqarru fi kanafil Najasyi malikihal adil salih. Mereka duduk di negara Habasyah bersama raja mereka yang bernama Ashamah dari Najasyi. Fatadzawwaqu li awwal marra mudhu aslamu ta'mal amn. Waktu mereka di negara Habasyah, mereka merasa pertama kali mereka merasa bahwa mereka tentram hati mereka dan aman di negara Al-Habasyah, di negara Najasyi. Wastamta'u bil halawatil ibadah. Maka mereka mempunyai kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diganggu oleh siapapun. Karena Raja Najasyi itu telah melarang rakyatnya untuk mengganggu sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan barang siapa yang mengganggu orang-orang ini maka dia akan didenda, katanya Najasyi. Maka mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bebas. Kemudian lakinna Quraisyan maka ada ta'lam bi rahil hadzal nafar minal muslimina ila ardil Habasyah wa taqifu ala ma naluhu min hima malikiha min at-tama'nina ala dinihim wal amni ala aqidatihim hatta habbat ta'tamiru bihim litaktulahum aw tastarji'hum ila sijnil kabir. Tidaklah Quraisy mengetahui tentang hijrahnya orang-orang ini, yaitu Ja'far dan teman-temannya. Waktu itu takriban ada 90 lebih yang pergi negara Habasyah. Al-hijrah tsaniyah ini, hijrah yang kedua. Maka Quraisy mengirim dua orang, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah, untuk mengembalikan orang-orang muslim ini ke Makkah atau mereka akan dibunuh oleh mereka itu. Ini tujuan orang-orang Quraisy. Falnatruk al-hadith li Ummi Salamah litarwiya lana al-khabar kama ra'atu 'ainaha wa sami'atu udunaha. Kita akan mendengar Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia pertama dikawin oleh Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah nisan Rasulullah SAW. Kemudian dia mati setelah Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud. Dia terluka kemudian mati. Kemudian dikawini oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah ini. Dan Ummu Salamah juga nisan Rasulullah SAW. Ummu Salamah waktu itu salah satu orang yang hijrah ke negara Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Dan dia telah menyaksikan hal ini, dia menceritakan ini karena dia telah melihat ini hal ini. Qalat Ummu Salamah berkata, "Lama nazalna ardul Habasyah laqina fiha khairu jiwar." Waktu kita mendatangi kota negara Habasyah, kita mendapatkan An-Najasyi ini adalah orang yang baik, tetangga yang hebat, yang baik. Fa aminna ala dinana, di ala dinina, maka kita aman, agama kami aman. Kita beribadah kepada Allah SWT dengan bebas. Wa abadna Allah Ta'ala Rabbana min ghairi an nu'dha aw nasma' syai'an nakrahuhu. Kita beribadah kepada Allah SWT, tidak ada satupun yang mengganggu kami atau mendengar omong-omong omongan yang menyakiti kami, tidak pernah. Falamma balagha dzalika Quraisyan, waktu Quraisy mengetahui tentang hal ini, i'tamarat bina fa arsalat ila an-Najasyi rajulain jalidain min rijaliha huma Amr bin As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah. Quraisy telah mengirim dua orang pemuda Quraisy yang begitu hebat, begitu cerdas, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Khususan Amr bin As ini. Amr bin As ini adalah orang yang pandai, yang pintar, yang cerdas. Dahiyatul Arab disebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa ba'athat ma'ahuma bihadaya katsira. Taban Amr bin As waktu sebelum masuk Islam ini. Dan Quraisy telah membawa hadiah-hadiah yang banyak untuk disogok Malik al-Habasyah itu, untuk memberikan kepada Malik al-Habasyah hadiah dan juga pembantu-pembantunya. Hadiah yang paling disenangi oleh Malik al-Habasyah yaitu kulit dari Makkah, itu yang paling disenangi apabila diberikan kepadanya. Wa mimma kana yastadrifunahu min ardil Hijaz thumma awsatuhuma bi an yadfa'a ila kulli batrik hadiyatahu qabla an yukallima Malik al-Habasyah fi amrina. Dan Amr bin As ini orangnya siasi, politikus. Maka dia mengerti, cerdas dia. Sebelum dia masuk ke Raja Habasyah, bertemu dengan Raja Habasyah, dia membawa hadiah tadi dikasih kepada pembantu-pembantunya itu al-Batariq. Disogok supaya menyetujui omongannya, mendukung permintaannya, kasih sama dia. Falamma qadima al-Habasyah laqiya Batariq al-Habasyah al-Najasyi wa dafa'a ila kulli Batariq hadiyatahu. Innahu qad halla fi ardil Malik. Kemudian dia mengatakan waktu dia ketemu bersama Malik, yaitu Malik al-Habasyah, Amr bin As yang ngomong. Sebab dia juru bicara orang-orang Quraisy. Dia itu orangnya Masya Allah, ma'ahu balagho. Bahasa Arabnya hebat, anunya hebat. Diberi sama Allah SWT lisan. Falam yabqa ahadun minhum illa an ahdaya ilaihi wa qala lahu. Dan dua orang ini mengatakan, yang bicara Amr bin As mengatakan kepada Malik al-Habasyah, "Innahu ayyuhal Malik," yaqul, wahai raja, "innahu qad halla fi ardil Malik ghilmanun min sufahaina." Wahai raja, telah datang ke negaramu dari kami, yaitu sufaha, ghilman itu anak kecil-kecil. Sufaha, bodoh, tidak mengerti apa-apa. Yani dianggap orang muslimin Ja'far bin Abi Thalib, dianggap anak kecil-kecil bodoh-bodoh oleh Amr bin As. Soba'u an dini abaihim wa ajdadihim. Mereka telah keluar dari agama nenek moyang mereka. Wa farraqu kalimati qaumihim. Dan mereka telah memecah belah umatnya atau kaumnya di sana. Fa idza kallamna al-malik fi amrihim fa ashiru alaihi bi an yusallimuhum ilaina dunan yas'alahum an dinihim. Katanya dia, lebih baik ayyuhal malik, maksudnya dia, orang-orang ini kembalikan kepada kami supaya kami bawa mereka ke negara Habasyah. Fa in asyrab qaumihim absara bihim wa a'lam bima ya'taqidun. Karena orang-orang Quraisy telah mengetahui tentang anak-anak mereka ini lebih dari kalian, yani telah mengetahui mereka ini adalah orang-orang yang membahayakan kalau duduk di sini. Faqala al-Batariq na'am. Katanya pembantu-pembantu, "Oh iya betul omongannya Amr bin As ini. Wis dapetan hadiah ini." Qalat Ummu Salamah mengatakan, ceritanya dia dilanjutkan. Lam yakun hunaka syai'un akrahu li Amr wa sahibi man yastad'i an-Najasyi ahadan minna wa yasma' kalamahu. Tapi Najasyi ada orangnya pintar dan cerdas. Dan orangnya adil. Tidak begitu saja dia menerima omongannya Amr bin As itu.
Dia bilang, saya mau tanya dulu. Dia mengatakan, disebut di sini, dia mengatakan Amr bin As mengatakan bahwa mereka itu telah keluar dari agama nenek moyang mereka dan mereka membawa agama baru dan mereka tidak mempercayai agamamu. Ya, ini pintarnya Amr bin As di sini supaya Raja Najasyi itu marah, panas. Tapi Najasyi mengatakan, saya tidak percaya begitu saja. Saya mau lihat, saya mau mau mendengarkan omongan mereka. Apa alasan mereka? Harus saya tanya kepada mereka. Saya tidak percaya begitu saja dengan omonganmu. Nah, itu yang disesali oleh Amr bin As. Dia takut Amr bin As apabila dipanggil orang-orang muslimin ini. Tuma atayan Najasyi wa qaddama ilaihil hadaya. Kemudian wa qad ba'athna ilaika asyraf qaumihim. Kemudian Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib. Al-Batariqah pertama pembantunya itu mengatakan sodaqo ayyuhal malik. Dua orang ini betul ayyuhal malik, jujur omongannya, betul apa yang dikatakan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Fa inna qaumahum absar bihim wa a'lam bima sana'u faruddahum ilaihim liyaraw ra'yahum fihim. Dan kaumnya mereka itu lebih mengetahui tentang mereka dari kami, maka kembalikan mereka ke Makkah, lebih baik, bilang gitu sama Najasyi. Wa ghadibal malik ghadaban shadida. Maka Najasyi marah atas omongannya pembantu-pembantunya tadi. Wa qala la wallah, demi Allah saya tidak akan la usallimuhum li ahad hatta ad'uhum. Saya tidak mau menyerahkan mereka kepada dua orang ini kecuali saya panggil mereka. Saya ingin mengetahui apa alasan mereka itu. Wa as'aluhum amma nusiba ilaihim. Apa yang dikatakan Amr bin As ini benar apa tidak? Saya akan tanya. Ini menunjukkan pintarnya raja ini. Maka Rasulullah SAW menganjurkan. Rasulullah tidak mengatakan berangkatlah ke Mesir, hijrahlah ke sana, Indonesia. Enggak. Yang dituju oleh Rasulullah itu negara Habasyah. Karena dia tahu bahwa di situ ada Malik adil di negara Habasyah ini. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipanggil dua orang itu, orang-orang muslimin itu. Fa in kanu kama yaqulu hadan ar-rajulan aslamtum lahuma. Apabila omongannya Amr bin As katanya Raja Najasyi itu benar, saya akan kasihkan kepada mereka. Wa in kanu ala ghairi dzalik hamaituhum wa ahsantu jiwaruhum ma jawaruni. Apabila omongannya tidak benar, maka mereka adalah tamu kami. Kami harus menghormati mereka. Qalat Ummu Salamah mengatakan, "Tsumma arsala an-Najasyi yad'una li liqa'i." An-Najasyi manggil kami untuk menghadapi siapa? Raja Najasyi. Fajtama'na qabla adh-dhahab ilaihi wa qala ba'duna li ba'dhin. Jadi kita kumpul sebelum kita ketemu sama Najasyi. Kita ketemu dulu. Apa yang kita katakan kepada Najasyi ini? Ayo. Itu orang berunding sekarang ini. Innal malik sayas'alukum an dinikum. Raja Najasyi akan ditanya nanti apa agama kalian Islam ini. Fasda'u ma tu'minuna bihi. Maka katakanlah apa yang adanya. Jangan bohong sama sekali. Kita tidak bakal bohong sama sekali. Kita akan katakan. Wal yatakallam ankum Ja'far bin Abi Thalib. Yang bicara, juru bicara kami Ja'far bin Abi Thalib. Kita sepakat Ja'far yang akan ngomong. Yakni apa namanya? Wakil. Wala yatakallam ahadun ghairu. Tidak boleh orang ngomong kecuali Ja'far bin Abi Thalib. Seperti itu Amr bin As kami yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Qalat Ummu Salamah thumma dhahabna ila Najasyi. Kemudian kita pergi ke Najasyi tadi. Fawajadnahu qad da'a batariqatahu. Dia sudah mengumpulkan yaitu batariqatahu itu hasyatahu. Pembantu-pembantunya sudah dikumpulkan oleh Malik Habasyi untuk melihat menjemput orang-orang muslimin ini. Wa qad labisu wa fajalasu an yamini wa an shimali. Dan pembantunya itu ada yang duduk di kanannya, ada yang duduk di kirinya, sebelah kiri. Wa qad labisu tayalisatahum. Tayalisatuhum makna at-talaisa yaitu pakaian hijau itu menunjukkan kebesaran mereka, pakaian kebesaran pembantu-pembantunya itu. Yakni resmi, yakni pakaian-pakaian resmi. Kemudian waktu dipanggil wa'tamaru qalanisahum wa nasharu kutubahum baina aydihim, dan mereka membawa yaitu buku-buku mereka itu Injil dibuka oleh mereka. Wajadna indahu Amr bin As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kita waktu masuk di situ ada Amr bin As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah sudah ada di situ.
Falamma istaqarra binal majlis iltafata ilaina an-Najasyi wa qala, waktu kita orang sudah datang, sudah tenang, Najasyi berkata kepada kami, "Ma hadha ad-din alladhi istahdathumuhu li anfusikum wa faraqtum bisababihi din qaumikum wa lam tadkhulu fi dini wala fi dini ayyi min hadhihi al-milal." Saya mau tanya kepada kalian, agama apa yang kalian anut ini? Agama baru ini. Kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian, dan kalian tidak masuk dalam agamaku, dan juga dengan agama-agama yang waktu itu terkenal, yakni ma'ruf. Kok baru ini? Kok aneh? Fataqaddama minhu Ja'far bin Abi Thalib, maka Ja'far bin Abi Thalib yang maju. Wa qala ayyuhal malik, unzur kalam Ja'far bin Abi Thalib, ini muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far bin Abi Thalib. Qala ayyuhal malik, wahai raja, kunna, dia menceritakan tentang bagaimana kami dahulu sebelum datang Rasulullah SAW. Kunna qauman ahli jahiliyah. Dahulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam, kita menyembah berhala-berhala. Wa na'kulul maita, dan memakan bangkai. Apabila binatang mati kita sembelih dan dimakan. Wa na'til fawahisha, dan kita berbuat perbuatan yang keji. Wa naqtul arham, silaturrahim itu kita tidak kenal sama sekali. Kita putus silaturrahim itu. Dahulu di zaman jahiliyah. Wa nusi'ul jiwar, dan kita ini sama tetangga itu jelek hubungan kami sama tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna dhaif, yang kuat makan yang lemah. Yani yang kuat memakan yang lemah di zaman jahiliyah. Wa baqina ala dzalik, dan ini adalah keadaan kami dahulu di zaman jahiliyah. Hatta ba'athallahu ilaina rasula, sampai Allah SWT mengutus kepada kami yaitu rasul. Minna, di antara kami. Muhammad bin Abdullah itu adalah di antara kami, orang dari kami, bukan orang lain, bukan. Na'rifu nasabahu, kita mengetahui Muhammad itu nasabnya, abahnya siapa, ibunya siapa, kita tahu. Wa sidquhu, dan kejujurannya. Wa amanatahu, dan amanatnya. Wa afafahu, dan dia adalah orang yang suci. Kita orang tahu akhlaknya dari kecil. Kita tahu Muhammad itu siapa orangnya. Faja'ana ilallah, dia menyuruh kami agar kita menyembah kepada Allah SWT. Linuwahidahu wa na'budahu wa nakhlaq ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijar wal awthar. Untuk menyembah hanya kepada Allah SWT, tidak berbuat syirik, dan mentauhidkan Allah SWT, dan meninggalkan agama kami, agama nenek moyang kami yang dahulu kita menyembah, yaitu berhala-berhala. Waqad amarona, dan Rasul ini, Muhammad ini telah memerintahkan kepada kami bisidqil hadis, agar kita jujur apabila bicara. Wa ada'il amanah, menaikkan amanah, tidak berkhianat. Wa silaturrahim, agar kita ini menghubungi silaturrahim, baik sama family kami. Wa husnul jiwar, baik dengan tetangga-tetangga. Wal kaffi anil maharim, yaitu kita tidak boleh berbuat perbuatan keji seperti zina, seperti dilarang, haram hukumnya. Wa haqnid dima, dan membunuh. Dahulu di zaman jahiliyah membunuh itu sudah terbiasa. Nah, orang membunuh itu hukumnya haram besar, tidak boleh kita membunuh atau mengalirkan darah. Wa nahana 'anil fawahish wa qawli zur, kata-kata palsu, saksi palsu tidak boleh. Berbuat perbuatan keji tidak boleh. Wa akli malil yatim, makan hartanya orang yatim. Wa qadhfil muhsanat, dan menuduh orang-orang muhsanat. Muhsanat ini orang perempuan yang suci, orang perempuan yang tidak berbuat apa-apa, yang orangnya afifat, yakni orangnya suci di rumah, tetapi dituduh dia sebagai pelacur umpamanya. Itu muhsanah, itu hukumnya besar, min akbarul kabair ad-din. Min akbarul kabair. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW kita berbuat demikian. Wa amarona an na'budallaha wahdahu wa la nusyrik bihi syai'a. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh kita berbuat syirik sedikit pun. Wa nuqimus shalah, menegakkan shalah, wa nu'tiz zakah, dan menunaikan zakah, wa nasumu Ramadan, dan puasa Ramadan, dan dijelaskan sama dia semua tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini yang baru ini, yang didatangkan oleh Rasulullah SAW ini. Fasaddaq, maka semua itu setelah kami mempelajari itu,
kita telah mengetahui ciri Nabi kami. Dia adalah anak paman kami. Tahu nasabnya bagaimana amanahnya Rasulullah SAW dari kecil didamakan atau dijuluki As-Shadiqul Amin. Tidak pernah berbuat perbuatan yang tercela sama sekali. Keluar dari mulutnya tidak pernah kalau omongan-omongan yang dusta, omongan yang jelek, tidak pernah. Semua omongannya baik. Dan menganjurkan kepada kami, yaitu yang saya sebutkan tadi. Maka demikian, fasaddaqnahu, kita percaya kepadanya. Siap dalil dan barohin dia. Bukan omongan seperti Amr bin As, omongan kosong lah. Siap dalil dia. Dengan dalil-dalil dia jawab. Fasaddaqnahu wa amanna bihi. Dan kita iman dengannya. Wattaba'nahu, dan kita mengikuti beliau. Ala ma ja'a bihi min indillah. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Fahallalna ma halalana, kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Islam dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kepala kami lah, tetapi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala menurut Allah dan Rasulnya. Fama kana min qaumina, setelah itu ayuhal malik, apa yang diperbuat oleh kaum kami, yaitu kita dimusuhi. Illa na'adu alaina, kita dimusuhi. Fa'adzabuna, kita diazab, azaban syadida. Karena itu, liyuftinuna an dinina, agar kita kembali kepada agama nenek moyang kami. Kita difitnah. Wa yurjuna ila ibadatil authan, supaya kami kembali menyembah berhala. Falamma zalamuna, waktu mereka menzalimi kami, mereka mengusir kami, mereka mengadab kami. Wa dhayyaqu alaina rahalna wa halu bainana wa baina dinina, mereka telah menghalangi kami dari agama kami. Kharajna ila biladik, maka dari itu kami datang ke negaramu. Wakhtarnaka ala man siwak, dan kita memilih engkau, bukan yang lain-lainnya, engkau yang kita pilih. Waraghibna fi jiwar, dan kita menginginkan yaitu agar kita menjadi tetanggamu. Warajawna alla nadlam indak, kita memohon kepadamu agar kami tidak menzalimi kami di sini. Maka qalat Ummu Salamah yang nyerita ini radhiyallahu taala anha. Faltafata an-Najashi ila Ja'far bin Abi Thalib, maka Najashi menoleh ke Ja'far bin Abi Thalib. Wa qala hal ma'aka syai'un mimma jaa'a bihi nabiyyukum 'anillah. Setiap nabi itu mempunyai bukti, punya wahyu. Apakah kalian punya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh nabi kalian? Qala na'am, katanya Ja'far, iya, ada. Qala faqra'hu alayya, bacakanlah kepadaku, katanya An-Najashi. Faqara'a alayhi, maka dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Hatta atamma sadran min surah, dibacakan sebagian dari surat Maryam tadi. Qalat Ummu Salamah berkata, saya telah melihat Najashi dan pembantu-pembantunya, fabakan Najashi wallahi. Najashi menangis waktu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat tadi kepadanya. Hatta khadallat lihiyatahu bidumu', sampai jenggotnya ini basah dengan air matanya. Wa baka asaqifatahu, dan pembantu-pembantunya itu semua menangis. Yani pendeta-pendetanya semua menangis. Hatta ballalu kutubahum, yakni bahwa buku-buku yang dibaca oleh mereka semua penuh dengan air mata, basah. Lama sami'uhu min kalamillah, waktu mereka mendengar omong yaitu kalamullah Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian wahuna qala Najashi, di sini Najashi berbicara kepada Ja'far bin Abi Thalib. Inna hadha alladhi jaa'a bihi nabiyyukum walladhi jaa'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahidatin. Sungguh apa yang kau katakan ini, yang datangnya dari Allah SWT kepada Nabi kalian ini, dengan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam, keluar dari lubang satu. Katanya Najashi, keluar dari lubang satu. Tumal tafata ila Amr wa sahibi, kemudian menoleh kepada Amr bin As dan teman-temannya. Wa qala lahuma, kemudian
Najasyi berkata, "Intaliqa, pulanglah engkau." Diusir oleh Najasyi, "Pulanglah engkau." "Fala wallahi la usallimuhum ilaikuma abada." Saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian abadan. Kemudian faqalat Ummu Salamah, kemudian hadiah-hadiah itu dikembalikan. Pean ini ambilan. Saya tidak mau, tidak perlu dengan hadiah-hadiah kalian. Pulanglah ke Makkah, katanya dia. Falamma kharajna min 'inda an-Najasyi tawa'adna Amr bil As wa qala li sahibihi. Tapi Amr bil As tidak putus asa. Mengatakan kepada temannya Abdullah bin Abi Rabi'ah, "Wallahi la atiyanna al-malik ghadan." Besok akan mau datangi aku. Akan aku bicara kepada raja lagi. "Wa la adhkuranna lahu min amrihim ma yamla'u sadru ghaidhan minhum wa yash'anu fu'adu kurhan lahum." Saya akan mengatakan kepada mereka, kepada raja, omongan-omongan yang dikatakan oleh Muhammad tentang Isa dan ibunya. Saya menjadikan raja ini akan marah, akan diusir mereka itu. "Walahmilannahum man yasta'silahum min judurihim," katanya Amr bin As. Waktu datang pagi, faqala Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah temannya tadi mengatakan kepada Amr bin As, "La taf'al ya Amr, jangan berbuat wahai Amr. Jangan berbuat demikian, cukup sudah. Ayo kita pulang ke Makkah sudah. Tidak ada gunanya. Fa innahum min dhawi qurbana." Orang-orang ini Ja'far bin Abi Thalib semua ini famili kita. Kenapa kok kita ini kok mengganggu mereka? Katanya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Hatinya halus Abdullah bin Abi Rabi'ah ini. Wa in kanu qad khalafuna, walaupun mereka menyelisih kami. Faqalahu Amr, "Da'anka hadza." Enggak katanya Amr bin As. Ente biarno, jangan enggak dengar omonganmu. "Wallahi la akhbirannahu bima yuzalzilu aqdamahum. Wallahi la aqulanna lahu innahum yaz'amuna Isa bin Maryam 'abdun." Saya akan mengatakan kepada Najasyi bahwa mereka itu mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah hamba Allah, bukan Allah, tapi hamba Allah, bukan anak Allah, tapi hamba Allah. Raja akan marah ini. Falamma kana al-ghad, waktu besok datang, dakhala Amr 'ala Najasyi. Masuk Amr kepada Najasyi. Faqala lahu ayyuhal malik, inna haula'i alladhina awaitahum wa hamaitahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'azima. Wahai ayyuhal malik, wahai raja, sungguhnya orang-orang muslimin yang telah mengatakan kepada Isa omongan-omongan yang sangat dahsyat. Fa'arsil ilaihim wasalhum amma yaquluna. Maka panggillah mereka. Tanya ono, betul apa enggak omongan anak ini? Katanya, qalat Ummu Salamah, falamma arafna dzalik nazala bina minal ham wal gham ma lam nata'arrad limithli qat. Kata Ummu Salamah, waktu kita mendengar omongannya Amr bin As ini, wallah kita orang yakni sedih, sangat sedih atas permintaan Amr bin As ini. Karena raja akan mengatakan tentang Isa alaihissalam. Karena Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah. Menurut Al-Quran, menurut agama kami. Bukan anak Allah. Ini celaka, kata Amr bin As. Katanya Ummu Salamah ini apabila. Ini adalah apa namanya? Suatu hal yang menyedihkan. Katanya, takut gitu Ummu Salamah ini. Wa qala ba'duna li ba'd. Satu sama lain kami berkata, "Madza taquluna fi Isa bin Maryam idza sa'alukum anhul malik?" yakni orang muslimin itu berkumpul 90 orang itu. Andai kata besok kita ditanya oleh Raja Najasyi, bagaimana pendapat kalian terhadap Isa bin Maryam? Kalian akan jawab apa? Ayo, sekarang ini jawaban. Kumpul-kumpul sekarang sebelum ketemu sama Raja Najasyi. Faqulna wallahi la naqulu fihi illa ma qala Allah. Mereka berkata, wallah demi Allah kita tidak akan mengatakan tentang Isa kecuali apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kita tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah. Wala nakhruj fi amri qaidi anmula amma jaa nabiyuna wal yakum bisawd dzalika ma yakun. Kita akan katakan terang-terangan apa yang dikatakan oleh nabi kami. Nanti apa katanya? Kita diusir oleh Najasyi, kita diterima, terserah. Yang penting kita akan mengatakan yang sebenarnya. Tsumma ittafaqna ala an yatawalla al-kalam anna Ja'far bin Abi Thalib aidan. Kita juga sepakat agar Ja'far bin Abi Thalib yang berbicara. Falamma da'ana Najasyi, waktu Najasyi memanggil kami, dakhalna alaih, kita masuk ke dalam istana. Fawajadna indahu batariqatu 'ala al-hay'a allati ra'aynahum 'alayha min qabl. Kita telah melihat yaitu pembantu-pembantunya juga seperti yang kita lihat kemarin. Wajadna indahu Amr bil As wa sahibahu. Kita di situ juga mendapatkan Amr bil As dan temannya yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah di situ. Falamma sirna baina yaday, waktu kita sudah di hadapan raja, badarna biqaulihi. Dia mengatakan, "Madza taquluna fi Isa bin Maryam?" Ini soalnya mereka.
Soalnya Najasyi. Apa kalian bicara tentang Maryam, tentang Isa bin Maryam? Faqalu Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib yang menjawab. Innama naqulu fihi ma ja'a bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Kita akan katakan tentang Isa seperti apa yang dikatakan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Faqala Najasyi bertanya, "Man ladzi yaquluhu fi?" Apa yang dikatakan oleh Nabi kalian tentang Isa alaihissalam? Fa'ajaba Ja'far berkata, yaqulu anhu, Nabi kami berkata tentang Isa, innahu abdullahi wa rasulih. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ruhuhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam al-azra' al-batul. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran disebut oleh Ja'far bin Abi Talib. Fama an sami'a an-Najasyi qawla Ja'far hatta daraba biyadihi al-ard. Waktu dengar Ja'far bin Abi Talib mengatakan demikian, dia memukul tangannya itu tanah. Pak, gitu dia. Najasyi. Waqal, dan dia berkata, wallahi demi Allah, ma kharaja Isa bin Maryam amma ja'a bihi nabiyyukum miqdari sya'rah. Apa yang katakan oleh Nabi kalian tentang Isa bin Maryam itu sedikit pun tidak menyeleweng. Semua benar, katanya Najasyi. Itu adalah Isa bin Maryam, kata dia. Fatanakharatul batariqa, maka pembantu-pembantunya tidak cocok dengan omongannya Raja Najasyi itu. Tidak cocok. Istingkaran lima sami'u minhu, yakni mencela atau mengingkari apa yang dikatakan oleh Najasyi itu. Faqala wa inna khartum, katanya Najasyi, walaupun kalian mengeluh saya tidak peduli, katanya Najasyi kepada pembantu-pembantu, saya tidak peduli. Walaupun kalian mengeluh, saya tidak peduli. Ini yang benar apa yang dikatakan oleh Ja'far. Tsumal tafata wa qala, kemudian dia menoleh kepada Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya, idhabu fa antum aminun. Pergilah, hiduplah di negara kami dengan aman, katanya Najasyi. Man sabbakum gharim, barang siapa yang mengganggu kalian, mencaci kalian akan didenda, katanya. 3 kali dia mengatakan. Wa man ta'arrada lakum uqib, barang siapa yang mengganggu kalian, memukuli kalian akan bukan didenda, akan dibalas. Wallahi ma uhibbu an yakuni li jabal min dhahab. Saya apabila ditawari gunung dari emas, wa an yusaba 'adun minkum bisu, dan kalian diganggu sedikit pun saya tidak rela, saya tidak mau, katanya dia. Walaupun saya dikasih gunung emas, saya tidak mau, katanya Najasyi. Tsumma nadhara ila Amr wa sahibihi, waktu itu kemudian dia melihat kepada Amr dan sahibnya. Qala ruddu hadaini ar-rajulain, kembalikan orang ini hadiahnya kembalikan pulang ke Makkah. Qalat Ummu Salamah fa kharaja Amr wa sahibu maksurain makhurain yajurrani adhiyal al-khayfa. 2 orang yang keluar dari istana dengan hina, 2 orang ini menuju ke Makkah. Tidak berhasil. Amma nahnu faqad aqamna 'inda an-Najasyi bi khairi dar ma akrami jar. Ama kami, dia bilang, telah hidup di negara Habasyah dengan tentram, dengan hebat, dengan baiknya begitu, yaitu siapa? An-Najasyi. Dia adalah tetangga yang baik. Qadha Ja'far bin Abi Talib huwa zawjatuhu fi rihab an-Najasyi 10 sanawat aminin mutmainin. Dia hidup di negara Habasyah, Ja'far bin Abi Talib ini bersama istrinya Asma binti Umayyah 10 tahun. Sampai anak-anaknya bisa berbicara bahasa apa? Ethiopia, bahasa Habasyah. Wa bi sanati as-sabi'ah al-hijrah, waktu tahun 7 Hijriah. Ghadara bilad al-Habasyah ma'a nafarin minal muslimin muttajihina ila Yathrib. Di tahun 7 Hijriah mereka menuju ke Yathrib, ke Madinah, menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari negara Habasyah. Waktu itu persis perang Khaybar. Rasulullah SAW selesai dari perang Khaybar dan membawa kemenangan yang luar biasa, dan membawa ghanimah yang besar waktu itu. Falamma balaghuha kana Rasulullah SAW a'idan litawwihi min Khaybar ba'da an fataha Allah lahu. Fa fariha bi liqa' Ja'far farahan shadidan. Waktu Rasulullah SAW mendengar bahwa Ja'far bin Abi Talib datang, Rasulullah sangat-sangat gembira. Qala lahu, saat Rasulullah mengatakan, ma adri bi ayyuhuma ana ashaddu farahan, apa bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya tidak tahu, katanya Rasulullah SAW, 2 kegembiraan yang luar biasa, yang mana yang lebih saya gembira,
apa datangnya Ja'far atau kemenangan kami di Khaybar, katanya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah SAW kepada Ja'far bin Abi Thalib. Walam takun farhatul muslimin amatan wal fuqara minhum khasatan bi'audati Ja'far bi'aqal min farhatul Rasul sallallahu alaihi. Orang-orang fuqara dan semua sahabat Rasulullah SAW bergembira atas kedatangan Ja'far. Karena Ja'far ada karim. Loman dia itu karim, dermawan. Ja'far ada. Hatta faqad kana Ja'far syadidul hadbi 'ala dhu'afa katsirul birri bihim. Wa hatta innahu kana yulaqab bi abil masakin, sampai dia dijuluki dia abahnya orang miskin. Ini Ja'far bin Abi Thalib. Akhbara anhu Abu Hurairah berkata faqal kana khairun nas lana ma'syarul masakin Ja'far bin Abi. Karena Abu Hurairah ini miskin, fakir. Dia bilang orang yang paling baik buat kami orang masakin Ja'far bin Abi Thalib. Katanya Abu Hurairah. Faqad kana yamdi bina ila baiti, kita dahulu dibawa ke rumahnya. Fa yut'imuna ma yakunu indahu, apa yang ada di rumah disuruh makan. Yuqaddimuhu lana, yakni dia apa? Dihidangkan kepada kami. Hatta idza nafida ta'amu, kalau dia tidak punya makanan sama sekali, akhraj lana al-ukkah, yaitu ukkah itu tempat bekasnya samin, masih ada sisa-sisanya. Kalau ini koretono, yakni makan nih. Ambilan. Hatta yudha fiha as-samin wa laysa fiha syai', fa nashukha wa nal'ab ma'aliqa bidakhila. Kita belah itu apa namanya? Anu tadi tempat tadi, kemudian kita makan itu. Saking baiknya Ja'far bin Abi Thalib ini. Lam yatul muksa Ja'far bin Abi Thalib fil Madinah. Tidak lama Ja'far bin Abi Thalib di Madinah karena dia datang tahun 7 Hijriah. Kemudian tiba perang Mu'tah. Pertama perang yang disaksikan oleh Ja'far bin Abi Thalib yaitu perang Mu'tah. Fa fi awal as-sanah tsamina, pada permulaan tahun 8 Hijriah, jahazar Rasulullah SAW yaitu jaisan di munazalatir Rum fi bilad Syam. Rasulullah SAW telah menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang Syam yang saya sebutkan kemarin dulu di rumahnya Abdurrahman Hizam. Wa ammar 'ala al-Zaid bin Haritha. Sehingga kita mengetahui bahwa orang yang pertama yang menjadi panglima yaitu Ja'far bin Zaid bin Haritha. Kemudian apabila meninggal Ja'far bin Abi Thalib, apabila dia meninggal yaitu diganti oleh Abdullah ibn Rawaha. Falamma wasal muslimuna Mu'tah, waktu orang muslimun sampai ke Mu'tah. Mu'tah ini di Yordania sekarang. Wa hiya qaryah waqi'a 'ala masyarif asy-Syam fil Urdun. Wajadu anna ar-Rum qad ta'addu lahum 100,000 tudha'iruhum 100,000 ukhra min nasara al-Arab min qabail Lakhm wa Judham wa Qudha' wa ghairiha. Orang-orang Romawi waktu itu sudah menyiapkan 100,000 tentara dari golongan orang Arab yang masuk Nasrani yang dahulu duduk di sana di bawah naungan orang-orang Romawi, dan 100,000 juga orang Rumani asli, jadi 200,000, dan jumlahnya orang muslimin 3,000 melawan 200,000, tidak sebanding sama sekali. Amma jajal muslimin fakana 3,000 toh. Wa ma inartaqal jam'an, waktu bertemu dua pasukan yang dahsyat tidak sebanding sama sekali ini. Wa darat rahal ma'raka hatta kharra Zaid bin Haritha sari'an muqbilan ghaira mudbir. Zaid bin Haritha, pemimpin mereka yang pertama, mati syahid. Maju tidak mundur, mati sebagai syahid. Kemudian fama asra'an wafdha Ja'far bin Abi Thalib. Dia dipanggil, diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Ala dhahri farasin kanat lahu syaqra, dia mempunyai kuda waktu itu. Dilihat lama dia memerangi orang-orang kafir sampai lelah. Maka kaki-kakinya itu diputus oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan pedangnya. Maka dia jalan dengan kakinya. Dan dia mengatakan dalam syairnya itu, ya habbadal jannatu waqtirabuha. Alangkah indahnya surga, alangkah dekatnya surga. Dia mengatakan ini, thayyibatun wa baridun syarabuha. Surga itu enak dan minumnya, airnya dingin. Warumun, Rum ini orang-orang kafir. Gadanat tirabu azabuha, dekat azabnya mereka akan dekat karena mereka adalah orang-orang kafir. Kafiratun ba'idatun ansabuha, katanya dia. Alayya idla gaituha dirabuha. Tugasku apabila saya bertemu dengan mereka, saya pukuli mereka, aku bunuh mereka orang-orang kafir itu. Wa dhalla yajul fi sufufil a'da bi sayfi, dan dia maju dengan gagah berani memerangi orang-orang kafir dengan pedangnya sampai quti'at yadahul yumna, putus tangannya yang kanan. Kemudian dipegang bendera itu dengan kanannya yang kiri, terputus juga. Kemudian dirangkul oleh dia dengan dadanya, kemudian dia tertusuk juga, kemudian mati dia.
فما لبث أن أصابته أخرى قطعت شماله فأخذ الراية بصدره وعضديه فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرين, dipukul sampai jadi dua dia itu. Jadi dua, terbelah jadi dua Ja'far bin Abi Thalib. Sangat menyedihkan kematian Ja'far bin Abi Thalib ini. Apabila seorang melihat itu, dia akan terbayang-bayang sampai mati. Saking hebatnya matinya Ja'far bin Abi Thalib. Fa'akhadha ar-raya, yaitu fa'akhadha ar-raya fa'akhadha ar-raya minhu Abdullah bin Rawaha, yang saya katakan kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha sampai juga Abdullah bin Rawaha meninggal dunia. Ini ceritanya Ja'far bin Abi Thalib waktu dia mati sebagai syahid, maka dia dipanggil Dzatul Janahain, dia yang punya sayap. Tangannya yang kanan dan kiri diganti oleh Allah SWT dengan sayap. Ja'far bin Abi Thalib. Balagha Rasul sallallahu alaihi masra' quwwati thalatha. Rasulullah SAW telah diberitahu oleh Allah SWT dalam wahyu bahwa Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah wa Abdullah bin Rawaha telah meninggal seluruhnya. Fahazina alaihim asyaddal huzn wa amaddahu. Rasulullah sangat sedih atas kematian tiga sahabatnya itu. Wantalaqa ila bait ibni ammihi Ja'far bin Abi Thalib. Maka Rasulullah pergi ke rumahnya anak pamannya Ja'far bin Abi Thalib. Fa'alqa zawjatahu. Rasulullah bertemu dengan istrinya Asma binti Umais. Tata'ahab listiqbal zawji al-ghaib. Dia sudah, istrinya itu sudah menyiapkan anaknya dan dirinya berdandan untuk menjemput suaminya yang akan datang dari medan perang. Fahiyya qad ajjanat ajinaha. Dia telah membuat roti. Wa ghasalat baniha, dan anak-anaknya sudah dimandi. Wadahanathum wa albasathum, dan dikasih idih, dikasih minyak-minyak dan dipakai pakaian yang bagus untuk menjemput ayahnya. Qalat Asma berkata, Asma bintu Umair istrinya ini yang cerita. Falam aqbala alaina Rasulullah SAW, waktu saya melihat Rasulullah SAW datang kepada kami, ra'aitu ghulalatan minal huzn, saya lihat wajahnya sedih. Rasulullah SAW di wajahnya itu sedih. Tuwashshah wajhahul karim. Fasaratil makhawif fi nafsi. Rasa saya lagu. Kenapa Rasulullah SAW kok begini? Ghairu anni lam asya an as'alahu an Ja'farin makhafatan asma' minhu ma akrah. Tapi saya tidak tanya kepada Rasulullah bagaimana kejadian Ja'far, karena saya takut nanti beritanya jelek. Kabarnya jelek, dan saya tidak tanya sama Rasulullah SAW bagaimana Ja'far. Fahayya, maka Rasulullah SAW memberi salam. Wa qal, i'tini bi auladi Ja'far. Bawa pergi sini anaknya Ja'far, katanya Rasulullah SAW. Ja'far itu punya anak namanya Abdullah, yang sangat alim. Abdullah ini waktu itu masih kecil. Satu yang lagi namanya Muhammad. Fa'tini bi aulad Ja'far. Bawa pergi sini anaknya Ja'far. Faja'utuhum, maka saya panggil dia. Faja'utuhum lahu. Fahabu nahwahu, maka mereka pergi ke Rasulullah SAW dengan senang waktu melihat Rasulullah datang ke rumahnya. Farihin muzaghridin, wa akhadhu yatazahamun alaih. Anak-anaknya itu mengelilingi Rasulullah SAW dengan gembira. Kullun yuridu an yasta'thir bihi. Setiap ingin dia yang merebut Rasulullah SAW. Fa'akabba alaih, maka dirangkul sama Rasulullah SAW, anak-anaknya tadi. Wa ja'ala yatashammamuhum, dan diciumi sama Rasulullah SAW. Wa inahu tadrifani min ad-dumu', dan matanya mencucur air mata, keluar air mata Rasul. Faqultu, katanya Asma istrinya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ma yubkik? Demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah, kenapa kau menangis, wahai Rasulullah? Katanya Asma istrinya Ja'far. Abalaghaka an Ja'far wa sahibihi syai'un? Apa engkau mendengar tentang Ja'far dan dua temannya itu sesuatu? Qala na'am, katanya Rasulullah SAW. Laqad sushhidu hadzal yawm. Mereka telah mati seluruhnya sebagai syahid. Inda dzalika ghadat al-albasa min wujuh shighar. Waktu mendengar anak-anaknya kabar seperti itu, kegembiraan itu hanyut, hilang. Anak-anak tadi susah, sedih. Anak-anaknya tadi waktu mendengar ayahnya telah meninggal. Lama sami'u ummahum tabki wa tanshid. Waktu melihat ibunya menangis, Asma bintu Umais. Wa jamadu fi amakinihim ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Mereka diam seperti ada di atas kepala mereka burung, tidak bergerak sama sekali anak-anaknya tadi. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famadha
wa huwa yukaffif abaratihi. Dia Rasulullah SAW mengatakan, wa yaqul, Allahumma akhluf Ja'faran fi waladi. Ya Allah, yakni gantikan Ja'far, anaknya gantikan seperti Ja'far gitu, anaknya. Allahumma akhluf Ja'faran fi ahli. Tsumma qala, laqad ra'aitu Ja'faran fil jannah. Saya telah melihat Ja'far di surga, kata Rasulullah SAW. Lahu janahan mudarrajani bid-dima. Dia mempunyai dua sayap yang penuh dengan darah. Wa huwa masbuqul qawadim, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, saya telah melihat Ja'far bin Abi Thalib di udara, di langit, yang berterbang bersama Jibril, Mikail, Israfil, katanya Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah SAW, Abdullah anaknya itu mirip dengan aku. Anaknya siapa? Ja'far itu mirip dengan aku. Kalau Muhammad ini mirip dengan jiddinya yaitu Abi Thalib, kata Rasulullah SAW. Dan Abdullah ini anaknya Ja'far bin Abi Thalib ini salah satu dari ulama sahabat. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah SAW sangat menyintai Abdullah ini. Dia mengatakan kepada Asma binti Umais, engkau jangan sedih, saya adalah sebagai ayahnya, kata Rasulullah SAW. Saya pengganti ayahnya, kata Rasulullah SAW. Maka Asma binti Umais ini setelah meninggal Ja'far bin Abi Thalib dikawini oleh Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mempunyai anak yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian waktu meninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dikawini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Asma binti Umais ini telah mengawini Ja'far, semuanya min ahli surga. Ja'far bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, wa Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib dia mempunyai anak banyak juga. Asma binti Umais. Ini adalah ceritanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa ilmu agama ke mereka saat di Habasyah siapa? Ja'far bin Abi Thalib ini. Tak balik-balik, tak pernah dia pulang Ja'far bin Abi Thalib. Iya, apabila mungkin, yakni salah satu mungkin datang dari sahabat ke sana membawa ayat-ayat. Wa al-Najjashi ini aslam di tangannya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mengatakan di hadapan Ja'far bin Abi Thalib, tapi tidak diumumkan karena begini. Al-Malik Habasyah ini, Al-Hashama ini pernah digulingkan sama kaumnya. Karena pernah dikop sebelum datangnya Ja'far bin Abi Thalib ini. Kemudian dia diusir. Kemudian dia mengumpulkan kekuatan baru dan dia berhasil menguasai Al-Habasyah lagi. Maka apabila dia mengatakan dua kalimat syahadat di hadapan rakyatnya, dia akan dikop. Maka dia disembunyikan Islamnya. Buktinya kalau dia muslim waktu di tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah, kalau tidak salah di bulan Rajab, insyaAllah ya. Saya lupa di bulan Rajab. 9 Hijriah, saya yakin 9 Hijriah. Mati Malik al-Habasyah ini, Al-Hashama. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya agar disolati sholatul ghaib. Falaqad mata ar-rajul soleh, saudara kalian, kata Rasulullah SAW, ar-rajul soleh. Malik al-Habasyah telah mati, Al-Hashama. Ayo kita mensolati dia sholatul ghaib. Ini menunjukkan. Tetapi yang di sini yang pertanyaan, apakah Ashama ini sahabi atau tabi'i? Dia tabi'i laisa bi sahabi. Tabi'i laisa bi sahabi karena dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu artinya orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit. Kemudian dia mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim dia dan dia Islamnya itu benar sampai dia mati dalam keadaan muslim, itu namanya sahabat Rasulullah SAW. Maka An-Najjashi ini bukan sahabat tetapi dia tabi'i karena dia bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW.